Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Surya sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-28 November 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online maupun di YouTube-nya Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di kesempatan hari ini. Sudah hadir dokter, segera saja saya sapa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Koman. Ya, alhamdulillah dok ya. Ini bersama dengan dokter Kinta Antariksa, luar biasa namanya ini. Oke, beliau ini adalah dokter umum Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan tema yang akan diambil adalah sehat di musim penghujan begitu dok ya. Iya benar Koman. Nah kalau boleh tahu dok, mungkin musim hujan ini kan sering diiringi dengan peningkatan penyakit ya. Kira-kira apa saja penyakit yang paling umum terjadi di musim penghujan ini dok? Ya, akibat perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan ini memang ada berbagai dampak yang terjadi. Terutama ada agen-agen penyebab penyakit yang gitu ya. tiba-tiba mewabah di musim hujan. Terutama ini demam berdarah, karena kan ketika musim hujan terjadi genangan air. Kemudian ada penyakit-penyakit yang karena higienitas ketika orang beraktivitas di luar, kemudian terkena hujan, habis itu kalau tidak cuci tangan, melakukan gaya hidup yang bersih dan sehat, nanti juga lebih mudah terkena penyakit seperti diare, kemudian tipes, kemudian ISPA atau biasa dikenal dengan infeksi saluran pernafasan akut, jadinya lebih mudah batuk, flu seperti itu. Iya, itu memang penyakit yang merupakan penyakit bawaan yang sering terjadi di musim penghujan ini. Iya. Oke, baik. Silakan pendengar, nanti kami juga sudah interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Lalu bagaimana dok cara tubuh kita bereaksi ya terhadap perubahan cuaca, terutama saat musim penghujan seperti ini ya? Ya, jadi begini, kenapa orang-orang menganggap di musim hujan itu cenderung kita lebih mudah sakit? Karena yang pertama ada perubahan suhu. Suhu menjadi lebih dingin, udara menjadi lebih lembab. Kemudian ada momen di mana ketika berangkat atau pulang kerja tiba-tiba kehujanan. Jadi tubuh merespon dengan suhu dingin tersebut, pembuluh darah menyempit. Akhirnya suplai darah yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh itu berkurang. Suhu tubuh ikut turun, suplai oksigen turun, kemudian sel imun atau ketahanan tubuh yang seharusnya juga mengalir melalui darah itu juga akhirnya berkurang. Akhirnya ketika kuman masuk ke dalam tubuh, kita tidak bisa merespon dengan maksimal. Artinya lebih mudah sakit. Oke, baik. Nah, ketika mungkin kita sedang kehujanan itu sebaiknya mandi dengan air dingin atau air hangat begitu dok ya? Yang terbaik. Kalau sudah terlanjur kehujanan gitu ya. Supaya untuk menjaga suhu tubuh kembali normal ya memang lebih baik memakai air yang hangat atau paling tidak suhu normal lah. Jadi jangan sudah dingin ditambahin dingin lagi. Yang penting jangan sampai tidak mandi. Kadang orang itu kan sudah merasa kedinginan atau sudah merasa masih segar gitu. Kalau musim panas kan keringetan, lebih suka mandi. Kalau hujan jangan sampai membuat kita udah jarang mandi, jarang cuci tangan, itu lebih kuman itu lebih gampang masuk. Oke, baik, terima kasih. Nampaknya nih ada yang masuk dari Puspita Dingrowo ya. Pertanyaan begini dok, apa langkah-langkah utama untuk menjaga kebersihan lingkungan saat musim hujan? Langkah utama untuk menjaga kebersihan lingkungan saat musim hujan seperti apa ini dok? Jadi ketika musim hujan, ketika udara menjadi lembab, paling tidak ketika siang hari tidak hujan itu ventilasi di rumah, jendela itu dibuka supaya ada sirkulasi udara keluar masuk, jadi ada pergantian udara di situ supaya tidak menyebabkan pertumbuhan jamur, pertumbuhan bakteri di dalam rumah. Kemudian harus rutin mengganti
air di bak mandi harus rutin menguras. Kalau istilahnya untuk pencegahan dengue atau demam berdarah itu ada 5M. Gitu ya. Yang menutup bak mandi, kemudian menguras, mengganti air, misalnya di rumah ada vas bunga yang ada airnya, atau biasanya kan pelihara ikan, pelihara cupang, itu harus rutin diganti airnya. Kemudian menutup barang-barang bekas supaya tidak terjadi genangan air dan tidak timbul jentik-jentik nyamuk di situ. Kemudian bisa juga memberikan abate atau obat untuk membasmi jentik nyamuk. Bisa minta di kader atau di puskesmas terdekat, itu bisa minta gratis supaya tidak terjadi penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Ya, oke, baik, itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Jangan lupa juga buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan gitu ya. Oke, baik. Yang kedua ini pertanyaannya, bagaimana peran pola makan dalam mencegah penyakit di musim hujan ini? Pola makannya seperti apa nih, Dok? Ya, karena ada tantangan sel ketahanan tubuh menurun. Yang harus kita konsumsi adalah protein. Dari daging, telur. Kalau misalkan memang tidak bisa mengupayakan dagingnya dari protein yang nabati seperti tempe, itu juga bisa mengandung protein. Kemudian buah dan sayur jangan lupa. Kalau di musim hujan sekarang mungkin ada beberapa buah yang sedang panen gitu ya. Biasanya kalau di masyarakat di desa saya itu membagikan ke tetangga, atar-atar gitu istilahnya. Itu bisa rutin dikonsumsi setiap hari. Jadi jangan diberikan ke tetangga saja, tetapi kita sendiri lupa mengkonsumsi. Padahal itu demi menunjang sel imun kita juga. Kemudian dari minuman, itu tetap walaupun musim hujan setiap hari kita itu targetnya adalah 2 liter per hari. 2 liter ya. Biasanya orang kalau suhunya segar itu lupa untuk minum, dia nggak merasa haus. Padahal tetap harus dipenuhi target 2 liter per hari. Oke, begitu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang ketiga dong ini ya. Masih dari penanya yang sama, Mbak Puspita. Apakah ada vitamin atau suplemen yang disarankan untuk menjaga daya tahan tubuh, Dok ya? Di musim penghujan ini apakah ada vitamin atau suplemen tertentu yang direkomendasikan untuk menjaga ketahanan tubuh ini? Kalau membahas terkait suplemen itu biasanya di masyarakat kayak harus beli obat suplemen gitu ya. Padahal vitamin, mineral itu sumbernya ya dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Itu sudah mencukupi. Suplemen itu biasanya dibutuhkan untuk orang-orang yang mengalami kekurangan. Padahal dengan makanan yang sehari-hari kita konsumsi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Jadi tidak melulu harus boros membeli suplemen, tapi dicukupi saja dari makanan-makanan yang kita konsumsi 3 kali sehari itu. Nah gitu ya. Oke, jadi cukup mungkin bisa makan yang yang cukup vitamin, mengandung 4 sehat 5 sempurna itu ya. Iya, sayur, buah, protein. Insya Allah cukup, tidak harus suplemen atau vitamin tertentu gitu beli itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Puspita. Selanjutnya adalah seberapa penting vaksinasi seperti vaksin influenza dalam menghadapi musim hujan gitu ya. Kira-kira perlu untuk ada vaksin gitu atau tidak gitu ya? Ya, vaksin influenza. Jadi influenza itu adalah virus yang dia gampang sekali untuk bermutasi. Artinya dia setiap kali menyerang tubuh orang, habis itu dia bisa beradaptasi lagi. Nanti orang bisa terkena influenza lagi karena memang virusnya ini dia selalu beradaptasi terhadap entah vaksin, entah obat-obatan. Jadi dia memang gampang untuk menginfeksi tubuh. Namun sifatnya dia itu istilahnya self-limited disease. Artinya dia tubuh itu bisa menyembuhkan sendiri dari penyakit tersebut dengan cukup beristirahat, kemudian minum makan yang cukup. Jadi tidak sampai minum obat-obatan. Apalagi jangan salah, di masyarakat kadang setiap batuk atau flu itu pasti minumnya antibiotik. Padahal tidak melulu penyebab flu itu adalah bakteri, bisa juga karena virus influenza. Dan dia itu sifatnya memang bisa sembuh sendiri 3 hari, 4 hari. Nah, yang patut diwaspadai adalah ketika sudah demam 3 hari tapi tidak kunjung turun. Nah, itu jangan-jangan ternyata karena penyakit yang lain, bukan karena influenza. Misalnya demam berdarah. Jadi ketika kita sakit harus aware gitu, harus sadar bahwa demam pertama kali itu mulai hari keberapa, entah kepada diri kita sendiri atau anggota keluarga yang lain. Jadi harus dicatat waktu pertama kali demam, supaya nanti ketika hari ketiga periksa ke
puskesmas atau fasilitas kesehatan itu bisa cerita ke dokternya supaya tidak terdapat miskomunikasi. Jadi bisa tegak itu karena influenza biasa atau karena demam berdarah atau mungkin malah demam tifoid atau tipes. Jadi kan penyebab demam itu macam-macam, tidak hanya influenza. Jadi harus meningkatkan kesadaran diri kalau sakit itu harus lebih peka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Puspita yang ada di Grogol sudah ikutan gabung bersama dengan program share Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Dokter Genta ya, dokter yang masih muda, tampan lagi. Lulusan baru. Oh gitu. Oke, baik Dok. Nah, seringkali kita mendengar tentang penyakit demam berdarah Dok, dan leptospirosis ya di musim hujan seperti ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya Dok kira-kira? Kalau dari demam berdarah tadi ada 5M sudah saya ceritakan tadi sedikit. Kemudian terkait kesadaran diri, karena orang tua misalnya anaknya demam berdarah itu sering terlambat karena sifatnya ini, dia menipu. Demam berdarah itu demam hari ketiga, 1 sampai ketiga itu dia tinggi, tiba-tiba demam di hari keempat itu turun, seolah-olah sudah sembuh. Padahal ketika hari keempat sampai kelima itu justru titik kritisnya di situ. Suhu tubuh turun, tapi sel imun mulai kewalahan menghadapi virusnya. Jadi terkesannya suhunya turun padahal ada kebocoran cairan sampai timbul perdarahan biasanya. Jadi kalau terlambat untuk dibawa periksa itu membahayakan. Kemudian pencegahannya yaitu tadi 5M. Untuk obatnya sebenarnya bisa diterapi di rumah kalau tidak terlalu parah kondisinya dengan minum yang lebih banyak. Jadi tidak hanya 2 liter targetnya, harus lebih karena virus dengue itu bisa menyebabkan kebocoran cairan, jadi harus lebih ditambah cairannya. Kalau misalnya leptospirosis tadi ya, itu adalah penyakit kuning kalau di masyarakat menyebutnya akibat kotoran dari tikus. Karena musim hujan ini kan tidak jarang terjadi banjir ya, atau genangan air lebih dari melebihi atas kaki. Jadi ketika ada tikus kan dia bersembunyi di situ, dia makan, buang kotoran. Ketika terjadi banjir, menyatu itu di satu air banjir itu ada kotoran sama pipisnya tikus di situ. Nah, kalau terkena itu kita terinfeksi leptospirosis, bisa menjadi parah sampai menyebabkan kegagalan fungsi organ itu, atau yang masih ringan. Semakin cepat ditangani semakin baik. Pencegahannya memakai alas kaki kalau misalnya terjadi banjir, ya segera dibersihkan, jangan sampai kalau sudah hujan sudah reda dibiarkan menggenang di dalam rumah. Kalau bisa disapu keluar sambil menyapu itu memakai alas kaki. Kalau ada gejala mulai demam, tidak enak badan, ya diceritakan ke dokternya bahwa habis banjir di rumah. Nanti itu bisa membantu penegakan diagnosis, dokternya bisa mengarah ke entah leptospirosis atau karena demam yang lain seperti itu. Baik, terima kasih juga Pak Sudarso Sasongko ya, nyimak Bung Kemang ya, lagi nyimak ini Pak Sudarso ini di kawasan Blora. Kemudian ada Zaza Irma, gitu ya. Selamat siang dokter gitu ya, siang kembali. Selamat siang. Oke. Kemudian ada Sani MM, selamat siang, benar ndak kalau tubuh kita habis kehujanan merespon tidak normal? Tandanya ada penyakit di tubuh kita. Benar dan dok ya, dari Sani ini. Harus diperjelas ini merespon tidak normal itu bagaimana? Gitu. Karena ya orang kedinginan menggigil itu kan hal yang biasa. Biasa gitu ya. Yang menjadi problem ketika sudah selesai kedinginannya dia malah suhu tubuhnya naik menjadi demam atau malah timbul pilek, batuk. Itu memang berarti terjadi proses infeksi di situ, entah karena virus, entah karena bakteri. Kalau kehujanan, kedinginan, habis itu sudah mengeringkan diri, memakai handuk, kembali normal, ya berarti tidak apa-apa. Memang ada orang yang bisa terkena sakit, bisa juga tidak. Oke, baik. Terima kasih buat Sani MM, tadi sudah dijawab. Juga pendengar yang lain, ayo kita interaksi secara lagi ya dengan bertanya di kolom komentar, ataupun bisa dengan chat di nomor 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di program siaran Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah,
Berikut ini saya terima dok, sudah saya terima kembali ini dari Maptukah ya. Pertanyaannya juga pendengar setia selalu aktif mengikuti acara ini nampaknya. Apa yang harus dilakukan jika terkena hujan agar tidak mudah sakit? Karena kehujanan biasanya kan sering rentan sakit gitu ya. Supaya tidak mudah sakit ketika kehujanan, ini bagaimana dok ya? Secara umum ya, tips untuk tidak mudah sakit ketika musim hujan. Yang pertama adalah menerapkan perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu mencukupi nutrisi tadi dari pola makan, protein, sayur dan buah dicukupi, minumnya dicukupi. Kemudian selain nutrisi juga olahraga. Karena tantangan ketika musim hujan, olahraga di sore hari itu susah karena tiap hari hujan, tiap sore wah mau olahraga kok hujan lagi. Kalau bisa ya cari waktu lain, entah misal di dalam rumah itu bisa, workout di dalam rumah kan bisa ya. Atau di pagi hari kan jarang hujan, kalau di pagi hari bisa jogging, minimal 2-3 kali per minggu. Cukup 15-30 menit saja itu sudah bagus kalau misalnya olahraga. Kemudian kalau misalnya tadi 5M pencegahan dengue, kemudian ada juga memakai APD ketika sudah timbul gejala. Jadi ketika di rumah ada 5 orang, yang satu sakit, berusaha jangan sampai menularkan ke 4 anggota keluarga yang lain. Pakai masker kalau batuk. Jadi mencegah penularan. Karena kalau sudah menular ya nanti menular ke salah satu anggota keluarga, ini yang sembuh, ini sakit lagi, yang sakit bisa menularkan yang sehat ke yang sehat lagi. Jadi sebuah siklus yang nggak berhenti. Kalau bisa satu orang sakit memakai alat pelindung diri, entah di luar entah di rumah. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dok ini ya, bagaimana cara memilih pakaian yang tepat untuk melindungi diri di musim hujan ya? Ketika musim hujan ini pakaian yang tepat itu bagaimana? Apa yang tebal, yang tipis, bagaimana ya dok? Kalau di siang hari tidak hujan, yang memakai pakaian seperti biasa tidak apa-apa. Yang penting kalau keluar jangan lupa bawa jas hujan. Jangan sampai kehujanan. Kalau tidak bawa ya harus berteduh. Kalau di malam hari biasanya suhu cenderung lebih dingin daripada musim kemarau. Pakailah pakaian yang tebal. Supaya tidak kedinginan. Jadi untuk di siang hari aktivitas seperti biasa, di luar cuaca hujan ya pakai seperti pakaian biasanya tidak apa-apa. Harus pakai jas hujan dan payung kalau keluar, jangan lupa. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dan ini untuk yang pertanyaan terakhir dok ya, masih dari Ibu Maptukah atau Mbak Maptukah ini, apa saran dokter untuk menangani hipotermia? Benar salah ini? Hipotermia ya. Hipotermia ringan akibat basah terkena hujan. Hipotermia itu apa dok? Hipotermia itu turunnya suhu tubuh. Gitu. Suhu normal kan sekitar 36,5. Gitu. Jadi kalau habis terkena hujan ya turun biasanya. Kalau misal sudah sampai rumah ya harus dikeringkan, jangan sampai tetap dalam kondisi basah. Karena kalau lembab ya susah nanti suhu tubuh untuk kembali normal. Harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian yang dirangkap. Jadi udah pakai kaos, pakai jaket, pakai selimut. Jadi supaya suhu tubuh kembali ke normalnya itu lebih cepat. Gitu ya. Oke, baik, itu Bu Mbak Maptukah, tip atau mungkin hal yang bisa Anda lakukan. 3 pertanyaan tadi sudah dijawab tuntas oleh dokter ya. Kalau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan, tentu masih kami undang interaktifnya di layanan yang kami sediakan di 082339947707, ataupun juga Anda bisa sampaikan ya di kolom komentar tentunya. Oke dok, ini kan banyak orang merasa malas berolahraga di musim hujan seperti ini dok ya. Apakah ada alternatif olahraga yang aman dilakukan di dalam ruangan gitu dok, yang bisa disarankan gitu bagi pendengar? Iya, karena kalau olahraga luar ruangan sudah dingin, tiba-tiba hujan gitu kan mempersulit ya. Kalau di dalam rumah sekarang kan media itu banyak tempatnya, bisa lihat dari YouTube atau media yang lain, itu di sana ada, kalau mau senam udah ada lagunya, sudah ada instrukturnya, semuanya gratis, bisa diikuti. Gerakan-gerakan yang bisa dilihat sambil dijalankan melalui video itu sudah banyak. Jadi saran saya kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga di luar rumah ya bisa pakai
alternatif seperti melihat video senam atau workout yang bisa diikuti di YouTube atau media platform yang lain. Ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada penanya lagi dok ya. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andri dari Balen ingin bertanya. Nah, pertanyaan begini dok. Apa saja langkah tambahan yang perlu diperhatikan untuk melindungi anak-anak ya dari penyakit di musim hujan? Nah, langkah yang perlu diperhatikan untuk melindungi anak dari penyakit di musim hujan ini? Ya, spesifik untuk anak-anak ya, Iya, untuk orang tua yang punya anak, biasanya ada buku vaksinasi dari puskesmas itu jangan sampai ada yang terlewat. Jadi vaksinasi semuanya harus lengkap. Itu memang sudah program wajib dari pemerintah ya, wajib, jadi harus dilakukan supaya tidak mudah terkena penyakit. Kemudian anak-anak itu sering main di luar, suka kan hujan-hujanan bersama teman-temannya yang lain. Benar. Diajarkan apabila selesai beraktivitas dari luar, ajarkan cuci tangan yang benar. 6 langkah kalau sesuai anjuran WHO. Kalau orang tua masih bingung juga, sekarang sudah banyak gambar, ilustrasi, dan video contoh yang baik, nanti bisa belajar bareng sama anaknya. Diajarkan dari kecil supaya terbiasa nanti perilaku hidup bersih dan sehatnya. Kemudian mandi tetap jangan lupa, kemudian dicukupi makanannya, jangan yang ini, sukanya biasanya yang manis-manis, terus sayur, buah itu nggak suka anak-anak. Itu diajarkan dari dini untuk mengonsumsi buah, sayur, protein itu harus cukup. Karena tidak hanya mencegah penyakit, tapi juga butuh untuk tumbuh kembang si anak. Gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua dok ya, bagaimana dengan lansia? Apa tantangan utama menjaga kesehatan mereka saat cuaca dingin dan lembab seperti ini dok ya? Untuk lansia biasanya kalau musim penghujan ini apa biasanya penyakit yang sering anak-anak sekarang lansia. Ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan seperti faktor usia. Jadi dua terlalu tua atau lansia dan terlalu muda seperti balita itu memang sistem imunnya lebih rendah daripada orang-orang yang sudah dewasa. Artinya harus kita proteksi lebih ketat daripada orang-orang dewasa seperti biasanya. Jadi kalau di rumah, misal ada yang merokok, kalau bisa berhenti merokok karena itu mempengaruhi kesehatan pernafasan. Ataupun terpaksa tidak bisa berhenti merokok, ya dikurangi. Kalaupun terpaksa lagi tidak mengurangi, jangan sampai merokok di dekat anggota keluarga yang lain, terutama lansia, anak-anak, karena pengaruhnya nanti lebih mudah terkena penyakit pernafasan. Kemudian kalau lansia di desa itu biasanya sampai usia lanjut pun masih bekerja di sawah ya, masih sebagai petani kan masih berangkat dan pulang kerja. Itu kalau hujannya berteduh dulu. Saya lihat ada semacam rumah kecil biasanya di tepi sawah itu, jangan sampai sudah hujan itu masih bekerja. Jadi siapkan selimut juga di situ. Kemudian kalau misalnya lansianya di rumah ya nutrisinya dicukupi, kemudian diajarkan cara menegangkan sendi-sendi tubuh supaya tidak diam saja di kasur, tidak melakukan aktivitas, itu justru lebih buruk pengaruhnya. Jadi sebagai anggota keluarga yang lain itu membantu menggerak-gerakkan anggota gerak tubuh dari orang tua yang di rumah, yang dirawat di rumah, supaya tidak gampang terkena penyakit. Oke, baik. Berikutnya dok, dari Mbak Andri, pertanyaan ketiga. Apakah ada risiko lebih tinggi bagi mereka dengan penyakit kronis di musim penghujan? Mungkin yang dimaksud adalah lansia kali ya. Apakah ada risiko lebih tinggi ya? Ada ini, mungkin maksudnya adalah penyakit kronis itu seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, itu memang ya memang terjadi pada lansia. Cuma ada lansia yang tidak memiliki penyakit kronis, ada lansia yang memiliki penyakit kronis. Artinya dia lebih rentan lagi itu untuk terkena penyakit. Karena sistem imun orang-orang yang sudah terkena kencing manis atau diabetes mellitus, orang-orang yang mempunyai penyakit ginjal seperti gagal ginjal kronis atau penyakit paru yang kronis itu lebih mudah terkena penyakit. Jadi di obatnya biasanya kan penyakit kronis itu obat yang dikonsumsi harus setiap hari rutin, itu jangan sampai terlewat. Kalau penyakit diabetes ya obat gula dikonsumsi jangan sampai terlewat. Penyakit hipertensi ya penurun tekanan darah dikonsumsi jangan sampai terlewat. Kemudian penyakit ginjal ya diikuti aturan dari dokter, misal harus
makannya yang dikurangi yang mana, itu kan menyesuaikan fungsi ginjalnya. Jadi ada arahan dari dokter sesuai penyakitnya. Selain itu yang mengikuti tadi pola makan, olahraga dan lain-lain, mengikuti populasi yang umum. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri Rosida yang sudah ikutan gabung di program Siar Bincang Sehat di kesempatan hari ini. Juga ini saya sampaikan dari kolom komentar menyampaikan ada Zaza Irma, dokter, apakah benar hujan-hujan bersama pasangan bisa jadi promil ya? Terima kasih. Jadi hujan-hujanan bersama dengan pasangan yang mungkin sulit punya keturunan, apakah benar gitu ada pengaruhnya gitu kan? Mungkin kalau ada berita menyebar di masyarakat seperti itu bisa dikatakan mitos. Mitos itu ya. Karena apabila ingin hamil faktornya dari dalam tubuh. Nanti yang periksa dari istrinya atau suaminya, periksa ke dokter, digali. Kalau misal yang kurang optimal adalah suami, yang di treatment juga suaminya. Jadi kalau yang bermasalah ada di istrinya, yang di treatment istrinya. Jadi sesuai permasalahan yang mendasari, karena kehamilan itu banyak faktornya. Kalau misalnya hujan-hujan bareng itu saya rasa mitos ya. Jadi periksa saja ke dokter, nanti dicarikan masalah yang mendasari apa, dicari solusinya supaya nanti bisa cepat hamil. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Berikutnya ini saya terima dari Bu Tri Andayani atau Bu Trian ya. Nah, siang dok. Oke, saya itu jika musim penghujan itu sering masuk angin dan sembuhnya itu biasanya sampai 2 atau 3 hari sudah tidak haid. Bagaimana solusinya gitu ya? Bahwa maksudnya biasanya sampai 2 atau 3 hari sudah tidak haid. Maksudnya gimana? Batuk maksudnya batuk. Agak bingung mungkin. Oke, baik. Ya. Ya itu berarti sistem imun siapa tadi yang tanya? Ibu Tri Andayani. Ibu Tri Andayani mungkin sistem imunnya tidak sekuat orang-orang yang lain. Jadi artinya lebih rentan terkena penyakit. Jadi harus lebih menjaga diri, lebih ekstra. Penjagaan kebersihan, kemudian pemenuhan nutrisi, olahraga, itu jadi harus lebih ekstra daripada orang-orang kebanyakan, karena kan sifatnya mungkin genetik atau diturunkan. Ada orang yang punya alergi tertentu terhadap suhu, jadinya terkena suhu dingin itu lebih ada reaksi di situ. Ada sistem imun yang berbeda, jadi harus lebih ekstra lagi. Atau kalau memang terjadi berlarut-larut, nanti bisa diperiksakan ke dokter. Karena saya ingin sekalian menghimbau bahwa ketika musim hujan timbul penyakit-penyakit yang sering di musim hujan, itu nanti saya takutnya malah membuat penyakit-penyakit kronis lain itu jadi dilupakan. Seperti kalau batuk, biasanya kan batuk pilek sudah biasa ya di musim hujan. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada masih permasalahan yang harus ditangani di Indonesia, itu TB atau tuberkulosis. Tuberkulosis itu sering tidak terdiagnosis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah batuk 3 hari belum membaik, periksa saja ke puskesmas, nanti dites dahaknya. Kalau memang tidak terbukti TB ya alhamdulillah. Kalaupun ternyata ketahuan TB ya alhamdulillah juga, karena sudah ketahuannya di awal. Daripada nanti tidak ketahuan malah lebih berbahaya, lebih menularkan ke anggota keluarga yang lain. Jadi jangan takut untuk periksa ke puskesmas, karena kita sudah sangat mengurangi stigma. Atau kadang orang kan takut dicap sakit, itu takut. Jangan takut dicap sakit, supaya kita malah lebih dini dalam mengobati. Kemudian jangan takut untuk minum obat. Kadang orang kalau ketahuan sakit dikasih obat dalam jangka waktu lama itu takut. Padahal ya itu justru lebih baik untuk kesehatannya daripada tidak minum obat. Takutnya kan mereka nanti ginjal saya kenapa-kenapa. Padahal ya obat yang dikonsumsi dalam jangka waktu lama itu biasanya efeknya itu sudah diperhitungkan. Jadi kalau ada apa-apa itu sudah dalam perhitungan dokter. Jadi jangan sampai takut untuk berobat. Kalau ada
gejala kok berbeda dengan orang lain, lebih mudah sakit dan lain-lain, itu periksa saja. Nanti kalau ternyata tidak apa-apa kan ya bagus. Yang penting periksa dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tri Andayani atau Bu Trian yang dimanapun Anda kembali masih dari Jantung Kota Bojonegoro, Jalan Anton Kumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Kita masih mengambil tema tentang sehat di musim penghujan ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Dokter Genta Antariksa. Oke, luar biasa namanya. Dan pendengar pecinta Madeni, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, berikut ini saya terima dari Pak Sudarso. Pak Sudarso yang ada di Blora ya, aktif ini, selalu menyimak acara program siar Bincang-Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Komang dan Dokter Genta. Saya Sudarso, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Ya, mohon izin bertanya, silakan ya. Pertanyaannya begini Dok, kalau habis kehujanan tubuh gatal-gatal, padahal sudah mandi dan ganti pakaian, apakah ini normal Dokter? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kena air hujan, apakah ini iritasi atau bagaimana Dok ini? Ya, Pak Sudarso ya tadi yang bertanya. Jadi kalau tubuh menghadapi kondisi tertentu dia bereaksi gatal-gatal, itu kemungkinan alergi Pak. Jadi kemungkinan Pak Sudarso bisa alergi terhadap dingin, entah itu akibat suhu atau akibat air hujan. Ketika ada benda-benda yang suhunya rendah kena kulit, itu biasanya tubuh itu bereaksi berlebihan. Sel-sel yang biasanya mengakibatkan alergi pada orang normal itu tidak alergi, itu kalau terjadi hiperreaktivitas, artinya dia bereaksi berlebihan, itu bisa timbul gatal. Jadi mungkin Pak Sudarso itu alergi terhadap suhu dingin. Jadi alergi orang itu macam-macam, bisa karena makanan seperti udang atau protein hewani. Ada juga yang alergi terhadap debu, kalau terkena debu bersin-bersin dan gatal-gatal. Jadi Pak Sudarso ini alerginya terhadap suhu dingin, entah karena suhu saja, udara saja, atau karena air hujan. Itu bisa jadi kemungkinannya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua Dok, di musim penghujan ini mulai banyak nyamuk Dok ya. Apakah penggunaan obat nyamuk bakar sehat untuk kesehatan Dokter? Adakah rekomendasi dari dokter, baiknya bagaimana ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Dok, mungkin langsung bisa dijelaskan ini ya, dengan penggunaan obat nyamuk bakar ini ya. Kira-kira bagaimana dengan kesehatan baiknya ini ya? Obat nyamuk bakar yang biasanya melingkar terus dinyalakan di dalam ruangan itu pasti mempengaruhi pernapasan, karena kan dia adalah sifatnya itu membunuh serangga. Jadi bukan yang biasa kita hidup sehari-hari, pasti terpengaruh. Saya sendiri kena obat nyamuk itu gampang batuk saya. Jadi memang ada hubungannya. Lebih baik pencegahan dilakukan, itu jangan sampai ada jentik nyamuk di rumah. Kalau misalnya punya anak kecil, ada penutup kasur tempat tidur itu apa ya, kelambu gitu ya, itu bisa dipakai. Atau dipakai yang semprot. Jadi ruangannya dikosongkan dulu, jangan sampai ada orang, disemprot, orangnya keluar dulu, tunggu 15-30 menit supaya efek semprotan serangganya itu hilang, baru dipakai tidur. Jadi tidak bersamaan dihirup. Entah itu obat semprot, obat bakar, pasti ada pengaruhnya ke sistem pernafasan. Karena kan itu bukan hal yang biasa untuk kita hirup. Jadi saran saya kalau memakai obat-obatan anti nyamuk itu jangan ketika ada orang di dalamnya. Tunggu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan Pak Sudarso ya. Oke, baik, silakan. Mungkin kalau Pak Sudarso ingin kembali tanya, masih saya buka di 082339947707, ataupun yang lainnya ya, silakan Anda bisa manfaatkan di layanan yang sudah kami sediakan.
Nah dok, bagi masyarakat yang sering bepergian menggunakan motor ya atau kendaraan umum saat hujan ini, kira-kira apa yang harus diperhatikan untuk tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat ya, meskipun sering kehujanan gitu ya? Iya. Yang pasti harus membawa jas hujan, jangan sampai lupa. Itu ya. Kalau terjadi hujan ya berteduh, karena resikonya tidak hanya kesehatan infeksi saja, tapi juga kesehatan keselamatan dalam berkendara. Kan kalau hujan juga jalanan jadi licin, kemudian jalan jadi tidak terlihat. Jadi banyak sekali resiko ketika berkendara memakai motor di waktu hujan. Jadi kalau tidak berteduh ya memakai jas hujan dengan hati-hati naiknya. Jangan sampai ingin menghindari flu tapi malah entah kepleset di jalan, itu kan sesuatu yang tidak semua inginkan. Iya, oke, baik. Terima kasih. Dan dok, kira-kira kan mengapa ya musim hujan ini sering diidentikan dok ya dengan peningkatan kasus penyakit tertentu ya, misalnya flu, batuk dan seterusnya itu ya. Kenapa kok? Oh ya, namanya kita akan break dulu dok, karena sesaat lagi kita kumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Di manapun Anda baru saja dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali kita masih bersama bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema sehat di musim penghujan ya. Silakan Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Dok, mengulang dari pertanyaan saya tadi dok ya. Musim penghujan ini kan sering identik dengan peningkatan kasus penyakit tertentu dok ya. Mengapa ini ya bisa terjadi? Ya, yang pertama memang ada beberapa penyakit tertentu itu medianya melalui air. Jadi ketika ada genangan air dia lebih mudah menginfeksi seperti leptospirosis akibat kotoran tikus itu tadi. Kemudian karena penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang ketiga yang paling mendasar adalah memang bakteri, virus maupun jamur ini lebih mudah berkembang di situasi yang lembab dan dingin. Jadi kalau rumahnya lembab itu bisa timbul jamur, bisa timbul bakteri, makanya harus dibuka itu ventilasinya supaya ada sirkulasi udara supaya tetap kering, tidak lembab. Kemudian orang sering sudah pakai jas hujan sampai rumah itu kadang nggak kehujanan, nggak kuyup, tapi ada basah-basah sedikit. Nah di situ bisa terjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau virus. Jadi saran saya apabila habis kehujanan sudah sampai rumah ya ganti baju, jangan sampai dipakai aktivitas di dalam rumah dulu seperti makan dulu atau tiduran di kasur. Itu kan kita membawa agen penyebab penyakit ke dalam rumah ya. Kalau bisa ya segera ganti, segera mandi supaya meminimalisir perkembangan kuman. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ini ada Deva Marcelo Raditya Nugraha, namanya panjang sekali ini. Iya. Bagaimana menyiasati orang yang memiliki penyakit asma pada musim penghujan ini biar tidak kambuh ya? Penyakit asma dong di musim penghujan ini bagaimana untuk menyiasatinya? Ya, kalau orang dengan penyakit asma itu sangat bermacam-macam pemicunya. Seperti alergi tadi, ada orang yang alergi dari makanan, ada dari debu, ada dari suhu. Orang asma pemicunya itu juga macam-macam. Ada yang karena dingin, bisa sesak. Ada yang karena menghirup debu, bisa sesak. Kemudian ada karena makanan juga tercetus asma. Bahkan olahraga berat pun itu bisa menimbulkan asma. Jadi yang paling pokok, paling dasar supaya tidak timbul asma adalah menjauhi penyebabnya. Kalau orang sudah terdiagnosis asma biasanya tahu apa saja yang biasanya memicu terjadinya asma, itu dihindari. Tidak bisa pakai obat terus terkena pemicunya jadi kebal asma, itu tidak bisa. Kunci yang utama adalah menjauhi penyebabnya. Kalau misalkan asmanya harus dikontrol dengan obat-obatan, ya tidak apa-apa, biasanya obat hirup. Kalau sudah terkontrol tanpa obat-obatan, ya cuma satu kuncinya, menjauhi pemicu dari asma.
jangan hujan-hujanan, jangan terkena debu, jangan memakan makanan yang kita alergi, pokoknya menjauhi pemicunya. Gitu ya. Iya. Oke, jadi kita harus menjauhi pemicu dari asma tadi ya, di musim hujan ini. Apakah asma ini termasuk penyakit yang dapat disembuhkan atau hanya dapat dikontrol saja, Dok, sebenarnya? Ya, asma itu bisanya dikontrol. Jadi ada kondisi khusus di dalam tubuh, artinya ada bakat gitu ya. Di saluran pernapasannya dia lebih sensitif daripada orang-orang yang normal. Jadi bisa timbul dari lahir, itu ada bakat asma. Entah dia ketahuannya waktu masih kecil atau pas sudah dewasa. Jadi kondisi asma itu terus menerus hanya bisa dikontrol. Kalau sudah parah biasanya harus memakai obat-obatan. Jadi tergantung derajat penyakitnya. Atau ada juga orang yang sesekali saja ketika ada gejala sesak dia menghirup obat asma. Ada juga yang tidak perlu obat tapi ya tidak terjadi asma, hanya kondisi tertentu ketika terkena paparan alergi atau melakukan aktivitas berat saja. Jadi tergantung derajatnya, bisa dikontrol dan dikendalikan entah dengan obat, sesekali dengan obat waktu timbul gejala, maupun sudah bisa terkontrol hanya dengan menjauhi pemicunya. Jadi kondisi yang menetap, diingat-ingat pemicunya, jangan sampai lupa. Gitu ya. Lalu bagaimana, Dok, cara menangani serangan asma mendadak di rumah, Dok ya? Misalnya ada keluarga tiba-tiba asmanya kumat. Ketika seperti itu, kira-kira cara menanganinya seperti apa, Dok ya? Ketika ada orang anggota keluarga di rumah terkena asma, hentikan yang menjadi pemicunya. Kalau sedang makan tertentu ya dilepeh kalau bisa. Gitu ya? Ya, berhenti stop makanya. Terus yang kedua, biasanya dibawakan obat ulang sama dokter, obat yang dihirup. Jadi harus segera, itu kalau bisa orang yang memiliki penyakit asma kemana-mana itu bawa obat hirup tersebut. Jadi tidak ada yang tahu karena timbulnya itu bisa sewaktu-waktu. Harus segera menghirup obat asma. Gitu. Kalau sudah menghirup obat asma tidak membaik, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Karena nanti membutuhkan obat yang melalui infus, membutuhkan oksigen. Nah, itu adanya di fasilitas kesehatan. Jadi selalu siap sedia obat hirup di rumah. Iya. Iya. Jadi harus selalu siap obat-obatan yang biasanya sudah diresepkan oleh dokter gitu ya. Gitu ya. Biar cepat. Kalau minum itu masih harus melewati saluran pencernaan, kan lama efeknya, harusnya hirup. Oke, Dok, kira-kira apakah ada olahraga yang aman ya bagi penderita asma? Dan mungkin jenis olahraga apa yang disarankan bagi penderita asma ini, Dok? Untuk penderita asma biasanya olahraga kardio atau yang memicu detak jantung cepat itu biasanya bisa menyebabkan asma pada beberapa orang. Jadi intensitas olahraganya itu dikurangi. Kalau mau jogging ya jangan yang terlalu cepat pace-nya, jangan terlalu ngoyo lah kalau dibilang. Jadi biasa-biasa saja olahraganya dan tahu batasan. Biasanya kalau sudah rutin berolahraga itu intensitasnya bisa dinaikkan. Kalau baru pertama kali memulai dari intensitas yang kecil dulu, dari olahraga di dalam rumah, menggerakkan tubuh, senam. Kemudian kalau sudah rutin bisa mulai jogging keluar rumah, tapi kecepatannya pelan dulu, baru naik, perlahan naik. Jadi jangan sampai tiba-tiba sudah intensitasnya tinggi, itu bisa memicu timbulnya asma. Ya, oke. Dok, kira-kira apakah ada kemungkinan ya asma ini memburuk seiring bertambahnya usia? Kira-kira ada nggak, Dok? Kemungkinan memburuknya asma itu apabila dibarengi dengan memang ada kejadian di saluran pernafasan, misalnya pada perokok. Perokok itu semakin lambat laun itu saluran pernafasannya semakin menebal. Kemudian orang-orang yang bekerja di pabrik yang ada asap pabriknya. Jadi tergantung apa yang dihirup seiring bertambahnya usia. Kalau ternyata bekerja di dalam ruangan, kemudian menjauhi penyebab asma, rutin menghirup obat asma, itu ya kemungkinan bakal stabil sampai usia lanjut. Jadi tergantung apa yang dihirup sehari-hari, entah itu asap rokok, asap jalanan, asap pabrik. Kalau terlalu sering ya bisa memperburuk kondisi asma tersebut.
Ya, oke baik. Sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas dok ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat itu ya. Insan Madani, demikianlah bincang-bincang sehat kita kali ini dengan tema sehat di musim hujan. Semoga informasi yang telah disampaikan dokter tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga tetap sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit yang sering muncul di musim hujan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, utamanya Dr. Genta Antaresya, dan juga yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada pendengar semuanya yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir acara ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup sehat, mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.